Baik, selamat siang. Hari ini kita akan kuliah ya, dengan membahas dasar reaksi sintesis amoniak ya. Jadi pada bagian ini kita akan membahas dasar dari reaksi sintesis amoniak ya. Nanti di bagian berikutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan melihat bagaimana proses sintesis amoniak di industri. Ya, pertama kita akan membicarakan bagaimana proses amoniak itu ditemukan. Jadi nama amoniak itu berasal dari oasis almon dari bahasa Mesir ya. Jadi di mana garam amoniak ini sudah dikenal di zaman kuno dan juga orang Arab mengetahui amonium karbonat. Kemudian di alam itu amonia dalam bentuk garam amonium. Nah, gambar satu ini memperlihatkan bagaimana siklus amoniak. Ya, jadi misalkan mulai dari ini udara, ya, udara kalau proses Haber-Bosch itu akan menjadi amoniak, tapi udara juga dengan amoniak berakhir menjadi asam nitrat, jadi garam mineral. Nah, ini semua ada di padatan, ada di tanah, ya, di tanah. Tanah ini kemudian terserap ke tumbuhan, tumbuhan dimakan oleh binatang atau hewan, lalu dimakan oleh manusia atau juga tumbuhan manusia. Nah, kemudian dari sini masing-masing ini kan melepaskan nitrogen. Nah, kembali ke sini. Jadi ini siklus nitrogen di alam. Ya, oke. Kemudian menyusul penemuan sifat dan nilai pemurnikan mineral, maka oleh Liebig tahun 1840, senyawa nitrogen digunakan dalam jumlah yang meningkat sebagai bahan pupuk mineral. Jadi ternyata nitrogen ini cukup baik sebagai pupuk. Akhirnya mulai dikenallah pupuk pada tahun 1840 oleh Liebig dengan menggunakan nitrogen. Nah, menginjak yang berikutnya adalah bagaimana proses produk amoniak ditemukan. Ya. Jadi saat ini amoniak itu ditemukan dan merupakan produk kimia sintesis terbesar kedua. Jadi sintesis terbesar kedua di dunia adalah amoniak. Nah, dan dari amoniak yang ada secara sintesis ini 90%-nya itu diproses menggunakan proses dari reaksi nitrogen dan hidrogen menggunakan katalis dan dikembangkan oleh Fritz Haber dan Charles Bosch menggunakan katalis besi yang dipromosikan yang ditemukan oleh aluminium. Nah, jadi ini reaksinya N2 dan H2 menjadi O3 dan inilah Fritz Haber dan Karl Bosch. Kemudian bagaimana langkah proses produksinya? Yaitu dari mulai pembangkitan gas dan penjetuhan bahan baku, konversi pergeseran karbon monoksida, kemudian gas, kompresi, dan sintesis amonia. Nah, langkah proses ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara kinetika, ya, dasar prosesnya. Nah, kemudian kita lihat sejarah, ya. Jadi sejarah proses produksi amoniak secara komersial itu ada empat cara. Pertama proses busur listrik, kedua proses cyanamid, dan ketiga sintesis amoniak. Ya. Proses busur listrik itu ditemukan, didorong atas dasar ketersediaan pembangkit listrik tenaga air yang murah di Norwegia dan Amerika Serikat. Jadi proses ini menggunakan energi listrik, ya, dengan dasar saat itu pembangkit listrik cukup banyak yang murah menggunakan air. Lalu tahun 1898 lahirlah proses cyanamida yang dikembangkan oleh Frank and Caro. Dan lalu secara komersial mulai diproduksi pada tahun 1910.
Nah, pada tahun 1900, Chris Huber mulai memiliki keseimbangan amonia pada tekanan atmosfer. Dan ternyata dia menemukan konsentrasi amonia minimal sekitar 1000 derajat Celcius pada suhu 0,02%. Jadi keseimbangan ya N2 di udara ya, kemudian ternyata pada suhu 1000 derajat Celcius ada amonia terbentuk. Kemudian Haber ya meningkatkan tekanannya. Nah, dengan tekanan yang lebih tinggi, maka prosesnya bisa didaur ulang ya. Jadi amoneknya bisa dihasilkan kalau tekanan lebih tinggi. Nah, gambar 2 ini contoh mengilustrasikan pertimbangan konsentrasi keseimbangan dalam kombinasi dengan hasil waktu. Nah, ini ada 2 contoh ya. Yang absis ini adalah suhu, yang ordinat adalah konversi keseimbangannya. Suhu satuannya derajat Celcius, keseimbangan konversi persen. Nah, yang di bawah ini adalah reaksi untuk pembentukan amoniak. Jadi setengah nitrogen tambah 1,5 hidrogen menjadi amoniak. Kita lihat, semakin tinggi suhu, maka konversi keseimbangannya akan menurun. Nah, ini pada beberapa operasi tekanan yang berbeda. Nah, dengan semakin tinggi tekanan, itu misalkan kalau kita menggunakan suhu 480, tekanan 50 bar, maka hanya sekitar 17%. Tapi dengan 100 bar, bisa sampai 23%. Dan seterusnya. Jadi semakin tinggi suhu, konversi menurun, tapi dengan semakin tinggi tekanan, konversi meningkat. Nah, ini sesuai dengan kaidah reaksi yang keseimbangan dan fase gas, maka dia akan mengarah ke jumlah mol reaksi yang lebih kecil. Nah, berbeda dengan pembentukan gas sulfur trioxide, ya, atau sulfit oxide, ya. Nah, ini SO2 plus setengah O2 menjadi SO3, ini tekanan 1 bar. Dan 1 bar dan konfusinya sangat tinggi. Ya. Jadi nitrogen pembentukan amoniak ini konfusinya rendah. Nah, makanya nanti di sini dikatakan untuk meningkatkan konversi itu Haber memberikan rekomendasi agar prosesnya didaur ulang. Jadi sampai sini sudah kita paham ya bahwa pembentukan amoniak itu harus dengan proses didaur ulang. Nah, ini contoh diagram alir pembentuk amoniak yang menggunakan dari pabrik BASF. Jadi pabrik BASF membuat konfigurasi seperti ini menggunakan proses Haber-Bosch. Ya. Nah, nanti misalkan Anda nanti ada tugas perancangan pabrik kimia, Anda misalkan saya mau bikin pabrik prosesnya Haber-Bosch, lalu Anda kembangkan sendiri. Nah, itu sebenarnya itu hasil rancangan Anda sendiri. Nah, ini contoh hasil rancangan dari BASF. Ya. Lanjut. Nah, dalam mempelajari proses, langkah pertama yang kita harus amati adalah bagaimana termodinamika dari reaktor tersebut. Ya. Ini setengah 2 plus 1,5 menjadi 6 ya. Reaksinya eksotermis. Ya. Nah, ini kita melihat data termodinamika untuk reaksi pembentukan amoniak pada tekanan atmosferik. Kita lihat, ya, misalkan perubahan entalpi, semakin tinggi suhu, maka entalpinya akan semakin tinggi, semakin ekstremis. Kemudian bagaimana perubahan entropinya? Ya, sama meningkat. Bagaimana pembentukan energi Gibbsnya? Ini semakin meningkat juga. Jadi semakin tinggi suhu, reaksi lebih mudah terjadi. Nah, kalau yang ini FC itu adalah
efektivitasnya, ya. Jadi konversinya akan semakin besar, ya. Jadi ini apa namanya, semuanya meningkat dengan peningkatan suhu. Nah, bagaimana dengan kandungan amoniaknya? Nah, jadi ini misalkan tabel 10, di mana kesetimbangan gas sintesnya adalah N2 dan N 1:3. Kita lihat ya bahwa pada suhu 300 dengan semakin tinggi tekanan, maka konsentrasi amoniaknya semakin meningkat. Jadi misalkan pada tekanan 10, 52,79% mol, kalau tekanan 100, 93,39 meningkat. Namun, dengan semakin tinggi suhu, konsentrasi amoniaknya menurun. Ya, menurun. Misalkan pada suhu 10, ya, pada tekanan 10, suhu 300, 52,9, suhu 320, 46,1. Nah, tabel 11, kesetimbangan amoniak jika ada gas inertnya. Jadi misalkan ada 2,5% mol argon dan 7,5% mol CH4. Karena ini kita sumber dari gas alam ya. CH4 gas alam itu ya, apa yang terjadi? Maka konversinya akan lebih rendah dibandingkan kalau kita menggunakan gas yang murni. Kita lihat contohnya pada suhu 300, tekanan 100 itu 76,31 dibandingkan dengan ini di atas itu di atas lebih tinggi. Nah, kalau pengaruh ini sama, ya pengaruh tekanan dan pengaruh suhu dapat 11 dengan 10 sama. Lanjut. Nah, bagaimana dengan panas reaksinya? Ya, panas reaksi pengaruh tekanan. Ya, jadi semakin tinggi tekanan, ya, maka panas reaksinya juga akan meningkat. Ya, jadi panas reaksi karena ini eksotermis, berarti panas reaksinya dilepaskan. Sedangkan demikian juga dengan suhu. Semakin tinggi suhu, maka panas reaksi pun akan semakin besar. Nah, sekarang kita bicara masalah aspek umum, ya, aspek umum dari ini. Jadi yang pertama adalah bahwa reaksi homogen nitrogen dengan hidrogen untuk membentuk amoniak dalam fase gas itu memerlukan energi aktivasi 230 sampai 420 Joule. Jadi ini kebutuhan energi aktivasinya agar bisa terjadi reaksi ini. Kemudian pada tekanan di atas 200 MPa atau 2000 bar, sangat tinggi ya, itu ternyata amoniak bisa disintesis tanpa menggunakan katalis. Nah, namun pada tekanan ekstrim itu, dinding bejana akan tampak mengkatalisis pembentukan amoniak. Jadi malah nanti terkikis di bejananya. Itu seolah dia mengkatalisis pembentukan amoniak. Jadi nggak perlu katalis. Tapi ini sangat tidak mungkin ya. 2000 itu tekanan sangat besar. Kita hidup itu kan 1 bar. Ketiga, dalam fase homogen, di bawah kondisi suhu yang menguntungkan secara termodinamik, pembentuk amoniak dapat menggunakan bentuk energi lain. Ya, makanya tadi misalkan menggunakan energi listrik, makanya pernah ditemukan proses menggunakan proses bocor listrik. Kemudian dalam komposisi katalitik nitrogen dan hidrogen, molekul kehilangan derajat kebebasan transaksi dengan fiksasi pada permukaan katalis. Jadi molekulnya itu akan kehilangan derajat kebebasan untuk bertransaksi karena adanya fiksasi. Jadi reaksinya terjadi di permukaan katalis kalau menggunakan katalis. Ya. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai bagaimana reaksi sintesis amoniak menggunakan katalis besi.
Ya, jadi yang kita bahas menggunakan katalis besi. Yang non besi tidak kita bahas, namun kalau Anda ingin mempelajari bisa dibaca di buku aja ya kuliah ini. Nah, yang pertama adalah prosedur BOS. Jadi prosedur BOS itu proses yang paling banyak digunakan di industri saat ini. Yang pertama, tahapan prosesnya ya. Jadi gambar kita melihatkan eh, apa namanya, ini reaktornya. Ya, reaktornya itu ada masuk gas hidrogen nitrogen, ini ada katalisnya, besi. Keluar ini kemudian dikondensasikan amoniak yangnya karena lebih rendah ya titiknya, maka dia akan jadi kondensat turun ke bawah. Sedangkan gas-gasnya naik lagi ke batas kemudian di recycle. Karena kita melihat tadi konversinya kan sekitar 30%-an ya pertimbangannya, sehingga dia recycle. Jadi ini prinsipnya. Tahap pertama adalah pengangkutan reaktan secara difusi dan konveksi keluar dari gas curah. Jadi mungkin nanti Anda belajar lebih lanjut apa sih gas curah itu di mata kuliah kinetika katalisis. Melalui lapisan batas laminer ke permukaan luar partikel katalis, contohnya melalui sistem pori ke permukaan bagian dalam atau dinding pori. Jadi katalis, kemudian dua katalis itu ada aliran secara konveksi, aliran gas, hidrogen dan nitrogen di sini. Nah, kemudian masuk sini, masuk di katalis ini terabsorpsi hidrogen dan nitrogennya, termasuk kalau ada gas-gas peracun, misalkan tadi inert, ya, ya. Nah, masuk, lalu di dalam katalis ini karena katalis itu berpori, terjadi reaksi spesi, ya. Jadi antara hidrogen, nitrogen yang terikat di dalam katalis ini bereaksi, membentuk senyawa antidesinfektan, lalu terbentuk menjadi amoniak. Yang keempat, amoniak kemudian terbentuk menjadi fase gas di sini. Jadi terbentuk di sini, lalu amoniak keluar dari sistem pori dalam katalis ke masuk fase curah. Jadi ini yang di mata apa itu menceritakan bagaimana di tahap reaktor. Pertama kita akan menjadi secara pertama, kinetika yang pertama. Ya. Jadi pengetahuan tentang kinetika proses tentang reaksi itu sangat penting, ya. Tentang reaksi yang sangat penting untuk merancang reaktor sintesis amoniak skala industri, ya. Karena di sini kan kita membutuhkan kondisi operasi yang optimal serta bagaimana kontrol komputernya. Gambar 9 memperlihatkan laju reaksi untuk sintesis amoniak dan ketergantungannya pada konsentrasi amoniak pada berbagai tekanan. Nah, jadi di sini gambar ini absisnya itu adalah konsentrasi amoniak dari 1, 5 sampai 10%, sedangkan ini adalah laju reaksinya. Satunya kilomol per jam per kilogram. Ya. Nah, di sini kondisinya menggunakan katalis 1,3 mm ya reaktornya, lalu inertnya 10%, rasio 400. Kita lihat ya pada tekanan 30 megapascal itu ya dengan amoniak yang semakin besar maka dia akan semakin turun laju reaksinya. Jadi dengan berjalannya waktu menurun. Tapi ya lihat ya. Kemudian bagaimana pengaruh tekanannya? Dengan semakin rendah tekanan, maka laju reaksinya semakin menurun juga. Nah, jadi kita mengharapkan itu ya apa namanya ini dinamis. Jadi kesimpulannya tekanan tinggi mendorong laju pembentukan amoniak yang tinggi dan konsentrasi amoniak yang tinggi dalam gas sintesis. Gas membatasinya. Jadi segera setelah amoniak itu terbentuk, maksudnya harus segera dihilangkan karena dinamik itu akan kalau amoniak yang sudah terbentuk tidak segera diambil, maka akan semakin lambat lajunya. Jadi lihat dari garis ini. Jadi dengan berjalannya waktu, amoniaknya itu harus
segera diambil karena sesuatu amonia terbentuk maka dia akan melakukan laju reaksi yang sangat signifikan. Makanya tadi di situ ada namanya gas daur ulang. Ya, karena ini reaksinya kesetimbangan. Ya, ya oke. Beda dengan kalau reaksi searah, kita diamin saja, produknya tidak kita ambil, akan terbentuk sampai mencapai konsentrasi yang tinggi. Tapi kalau reaksi kesetimbangan, nah produknya harus segera kita ambil. Kemudian yang kedua, bagaimana laju reaksi ini tergantung pada suhu dan pada berbagai tekanan. Kita lihat, ya ini yang absisnya suhu, koordinatnya adalah laju reaksi. Jadi pada berbagai tekanan yang berbeda, yang 10, 20, dan 30 megapascal. Pada suhu ini, ya semakin tinggi suhu maka laju reaksi meningkat. Namun kemudian turun kembali. Kenapa? Karena tadi ada pengaruh dari konsentrasi amonia. Ya, dan karena sifatnya eksotermis. Ya. Kemudian kalau eksotermis itu, yang kedua itu adalah semakin tinggi suhu maka lebih kesetimbangan. Kalau kita naikkan tekanannya, maka dia akan lebih cepat laju reaksi itu. Demikian pun kalau 30 megapascal jauh lebih cepat. Jadi kenapa laju pembentukan pada mulanya meningkat dengan itu, tapi kemudian mencapai maksimum ketika sistem mendekati kesetimbangan termodinamik. Jadi ketika sinilah puncak termodinamiknya, lalu dia turun. Ya, jadi sangat penting pemilihan suhu dan tekanan ini. Ya, inilah kita perlunya tahu, ya tahu dari kinetika reaksi. Jangan sampai kita salah milih, misalkan tekan 20 megapascal, suhu 500. Wah ini rugi, karena tidak maksimal laju reaksinya. Jadi kita milih kondisi yang paling tinggi ini. Satu yang ketiga, kita akan melihat pengaruh konstanta laju sintesis amoniak terhadap rasio hidrogen-nitrogen. Ya. Nah ini yang ini adalah suhu, yang ini adalah laju reaksinya. Dengan perbedaan rasio. Yang di atas itu rasio H2 dan N2-nya 1:1. Yang kedua rasio H2 N2-nya 3:1. Jadi sangat berbeda. Kalau H2 N2 itu hampir ini apa namanya hampir tidak ada perubahan signifikan dengan kenaikan suhu. Tapi 3:1 itu ada kenaikan. Jadi kita melihat ternyata sangat berpengaruh. Jadi kalau kita mengumpankan dalam amoniak jumlah mol hidrogen dan hidrogennya turun 1 akan seperti ini kurvanya. Tapi kalau 3 mol H2 dan 1 mol N2 akan seperti ini. Jadi kita pilih yang gambarnya. Jadi dengan suhu yang lebih rendah, laju maksimum bergeser ke hidrogen yang lebih rendah. Nah, jadi data menunjukkan penurunan tajam dalam laju reaksi dengan perubahan suhu, penurunan suhu pada rasio H2N2 3 itu berbeda dengan rasio H2N2. Ini mungkin dikaitkan dengan efek penghambatan hidrogen yang terjadi pada suhu rendah. Jadi ini pasti baru praduga. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin karena ini efek penghambatan hidrogen yang terabsorpsi pada suhu rendah. Meningkat ke berikutnya lebih dalam. Nah, setelah itu kita tahu pengaruh fenomena tadi. Ada hal yang lebih penting adalah bagaimana kita menyusun persamaan reaksinya. Nah, ini mengenai model. Nah, ini contoh ini gas hidrogen. S itu adalah situs aktif dari katalis, katalis. Jadi H2 dengan 2S, 2 aktif menjadi 2H yang terikat pada situs aktif itu. Ini keseimbangan, ada K1 dan K-1 yang mengarah ke arah sebaliknya. Kalau N2 dengan 2 itu searah, ya. Lalu dari H dan N yang sama-sama terabsorpsi di permukaan katalis lalu berakhir membentuk NH3 yang terabsorpsi.
Jadi timbangan. Dan lalu terbentuk dari NH3 tadi menjadi NH juga, ya, fase gas. Jadi ini jadi persamaan ini adalah persamaan hipotesa. Nah, persamaan termodinamik itu harus mewakili pengaruh suhu, tekanan, komposisi gas, komposisi timbangan. Jadi ketika kita membuat model persamaan ketika reaksi, kita bisa mewakili bagaimana pengaruh suhunya, bagaimana pengaruh tekanannya, bagaimana pengaruh komposisi gasnya, dan bagaimana pengaruh komposisi ketimbangan. Kenapa komposisi ketimbangan? Karena ini reaksi ketimbangan. Beda kalau tidak ketimbangan mungkin cukup komposisi gas. Yang kedua harus memperhatikan juga laju ketergantungan laju pembentukan amoniak pada satu katalis, ya, dan pengaruh substansi perbedaan massa. Kemudian dengan perkembangan waktu, sejumlah besar persamaan kinetik yang berbeda telah diusulkan, yang berasal dari setiap kasus dari mekanisme reaksi yang diusulkan atau dari evaluasi Paris. Jadi ada banyak sekali persamaan kinetik, model kinetik sintesis amoniak. Ini karena mekanisme reaksinya seperti apa, lalu evaluasi seperti apa. Jika senyawa oksigen adalah sintetis, keracunan reversibel dari area penyerap sesuai dengan pertimbangan tergantung pada suhu dan rasio dengan persamaan ketika harus diperhitungkan ketika mengembangkan persamaan laju. Jadi keberadaan senyawa oksigen juga harus diperhitungkan, ya, karena ini sebagai racun dari reaksi tersebut. Lanjut. Nah, setelah kita membuat sebuah model, ya, mekanisme reaksi ini pelajaran kinetika reaksi sebenarnya, ya. Lalu kita uji. Model tadi sudah benar belum? Uji dengan apa? Dengan pengukuran eksperimental. Jadi nggak bisa dengan lakukan simulasi. Kita uji dulu. Uji. Benar nggak sih model kinetik reaksi yang kita susun itu? Nah, ini. Jadi ekspresi reaksi yang dibahas dalam model berikut harus reaksi intrinsik pada pengkatalis dan bebas dari pembatasan massa. Jadi ketika melaksanakan eksperimen ini harus reaksi yang terjadi pada pengkatalis, ya, dan itu harus pada rejim di luar pembatasan massa. Jadi ada di teori ini fenomena perpindahan lah, nanti dibahas lebih lanjut. Jadi harus berada di rejim kecepatan reaksi. Jadi udah melewati massa, perbedaan massa. Kemudian dalam kegiatan eksperimen ini biasanya menggunakan partikel yang sangat halus, ya, karena dengan harapan tidak ada pengaruh bukan terhadap laju reaksi nanti. Kemudian umumnya menggunakan reaktor integral isotermal dengan katalis ukuran 0,5 sampai 1,5 mm untuk menghindari pembatasan difusi pori. Dan yang terakhir juga adalah penting untuk mengecualikan efek maldistribusi dan pencampuran balik. Jadi di sini kalau nanti di pelajaran reaktor itu ada rasio tinggi panjang unggun terhadap diameter unggun dipilih. Jadi berapa diameter reaktor dengan diameter katalis itu pengaruh. Ya, juga tinggi unggunnya berapa. Nah, ini jangan sampai terjadi efek maldistribusi dan pencampuran balik. Nah, ini ada di pelajaran reaktor. Nah, ini contohnya, ya. Contoh di laboratorium, ya, ini contohnya sintesis amoniak menggunakan katalis alumina atau zeolite, ya, tipe gamma, kemudian menggunakan reaktor packed bed menggunakan energi listrik, ya. Ini dari sebuah artikel, ya, tahun 2020. Jadi ini gas hidrogen, lalu ada alat ukur mass flow. Jadi yang ukur mass flow-nya, ya, bukan volume rate-nya.
Kalau makro itu berarti satuannya kilogram per jam atau gram per detik. Dan juga dengan nitrogen. Kenapa harus mass flow? Karena mass flow itu sudah terbebas dari pengaruh suhu dan tekanan. Masuk ke chamber percampuran, ya setelah dicampur, lalu masuk ke reaktor. Keluar reaktor lalu dianalisir, ya, di analisis gas-gas yang terbentuknya apa saja. Nah, kalau ini adalah sisi dari segi ke power supply-nya. Ya, jadi ini contoh alat skala laboratorium untuk melakukan uji dalam rangka menyusun persamaan model kinetik dari sebuah reaksi, di sini reaksi amonia. Nah, kita lanjut. Setelah itu kita langsung menyusun. Nah, ini cerita bagaimana apa namanya persamaan model kinetik. Pertama yang pertama sekali yang adalah Temkin dan Piaget tahun 40. Pertama dia mendasarkan asumsi bahwa absorpsi dissosiasi adalah langkah penutup laju. Jadi bahwa hidrogen dan amonia tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada asam hidrogen dan bahwa kinetik absorpsi dan dilation hidrogen dapat dijelaskan secara memadai oleh absorpsi tipe Olofix pada permukaan yang tidak membutuhkan cara energetik. Maksudnya begini, bahwa dalam model ini ketika laju tadi di slide sebelumnya dijelaskan ada laju apa namanya absorpsi hidrogen ke permukaan talisnya dan saja. Nah, di sini mengatakan bahwa yang paling lambat dari tahapan-tahapan itu ketika dilepas. Jadi amoniak terlepas dari situs aktifnya katalis ke produk. Itu yang paling lambat. Nah, ini dikatakan bahwa hidrogen amoniak tidak berpengaruh dengan asam hidrogen. Ya, jadi gitu. Kemudian yang kedua, bahwa dalam persamaan ini ada nilai alfa order reaksi bergantung pada suhu dan konstanta laju pada tekanan. Jadi alfa order reaksi itu bergantung pada suhu dan tekanan. Nah, ya. Mengenai perkembangan kinetik ini bisa ada lebih lanjut hingga persamaan 2020 pada buku halaman 145 sampai dengan 147. Nah, ini persamaannya. Jadi ini V laju K1 PN2 tekanan parsial N2 dikali dengan rasio pH 2/3 dibagi PN2 pangkat 2 alfa K-1 ini. Jadi ini ya, ini persamaan laju reaksinya, lalu nilai alfanya 0,75 ya. Kemudian ini berkembang menjadi persamaan ini, perkembangan berikutnya lagi 19, lalu perkembangan 19 dan ini perkembangan 20. Ya. Jadi itulah perkembangan daripada model kinetik. Ya. Jadi semakin lama semakin akurat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasil eksperimennya. Jadi dalam hal ini, ya, kinetik amonia itu berbasis ilmu permukaan maksimal atau permukaan katalis. Yang pertama adalah model mikroskopis terperinci, ya. Jadi model yang disusun itu adalah model yang jadi tahapan-tahapan mikroskopis terperinci. Jadi tahapan-tahapan tadi ya, tahapan absorpsi, disopsi di dalam katalis tadi, di dalam porinya itu. Dan ini pada tingkat molekul dan atom. Kemudian perkembangan berikutnya adalah bahwa ada diagram energi potensial untuk berbagai langkah dan spesies antara. Jadi menggunakan persamaan Arrhenius. Dari tahapan tadi kita bisa membuat berapa energi aktivasi. Kemudian juga memperhatikan namanya keseimbangan atom disopsi. Ya, menggunakan pendekatan tipe Langmuir kompetitif. Nah ini langsung aja ya, dilihat aja bahwa ini adalah perbandingan konsentrasi amonia, ya, yang dihitung dari kinetik dengan nilai yang besar 5. Jadi yang apa namanya, yang ini perbandingan. Jadi ini yang di bawah ini adalah
hasil pengukuran amoniak dalam fraksi mol, dan ini hasil perhitungannya. Dan kita lihat ternyata itu hampir sama, ya, berarti sama. Sehingga artinya bahwa model yang kita susun, ya, dengan dihitung mulai ini, itu hasilnya mendekati 100% sama. Artinya model yang kita susun sudah berhasil. Kemudian kita belajar fenomenanya bagaimana, ya. Nah, untuk aplikasi praktis, kadang persamaan kinetik itu perlu dimodifikasi, ya, untuk meminimalkan perimanan massa dan energi pada konverter komersial yang rendah. Jadi kalau ada perubahan, ya misalkan konverternya itu harus ada sedikit modifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan tinggi dari gas yang melalui konverter menciptakan turbulensi. Jadi memerlukan gas dengan kecepatan tinggi. Kenapa? Karena akan menciptakan turbulensi dan itu menjaga ketebalan film agak kecil kaitannya dengan ukuran butuh katalis. Jadi kita melihat ketebalan film di kata itu kecil, dengan begitu laju radiasi akan makin besar. Untuk kasus ini makalah gradien konsentrasi terbesar berkenaan dengan konsentrasi dalam aliran gas curah berada dalam tipe katalis. Jadi ternyata ditemukan bahwa gradien terbesar itu di dalam katalis, bukan di fase curahnya tadi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah karena konduktivitas termal katalis jauh lebih tinggi daripada gas sintesis, maka perbedaan suhu utama pada lapisan gas eksternal, sedangkan pada katalis itu berada di bawah kondisi termal. Jadi katalisnya itu suhunya hampir isotermal. Nah, jadi antara termal katalis dengan gas curah tentu akan ada perbedaan. Kita lihat dari data ini. Nah, jadi ini efek perpindahan massa dan panas pada permukaan luar katalis. Ya, jadi ini posisi dalam katalis, bed, persen volume dari masukan, jadi dari bed dari angka 0 sampai 100, ya, jadi persen volumenya dari masukan. Lalu konsentrasi amoniak dalam baknya bagaimana? Meningkat, ya, dari 2,5, 4,5 dan 10,5. Sedangkan konsentrasi di dalam permukaan katalis ditemukan lebih tinggi, ya. Jadi 2,592. Ini fase bak ini di katalis. Bagaimana dengan suhunya? Suhu di fase bak 425 meningkat. Di katalis bagaimana? Lebih tinggi. Nah, sedikit. Ya. Ini ada ini. Tapi tadi berdasarkan keterangan sebelumnya, di dalam katalis sendiri itu suhunya hampir isotermal. Oke. Karena konduktivitas katalis itu jauh lebih tinggi dibandingkan konduktivitas termalnya, ya. Ya, kesimpulannya bahwa perbedaan suhu dan konsentrasi amoniak antara aliran gas curah dan permukaan katalis eksternal kecil. Kemudian yang kedua, ya, berlanjut. Ya. Untuk resistensi difusi Polri dalam reaksi yang memiliki Polri panas sedang, fenomena berikut secara khas berlaku dalam sintesis amoniak induksi bahwa produksi amoniak persatuan form katalis menurun dengan meningkatnya ukuran pada katalis. Kita lihat ini contoh. Jadi gambar 13 ini kandungan amoniak, ya, dalam persen di aliran curah, ya. Jadi ini kandungan amoniak dalam fase curah, ini jarak dari gas masuk, satuan mainnya meter, ini persen. Lalu yang sebelah koordinat sebelah kanan itu adalah faktor efektivitas pori. Nah, jadi 0 sampai 1,0. Jadi pori-porinya berapa lah. Kemudian yang berikutnya adalah suhunya, suhu proporsional, ya. Nah, kita lihat bahwa satu, ya, kandungan amoniaknya ini itu dengan berjalannya dari masuk keluar tuh meningkat. Dan yang kedua itu bahwa itu pada pori katalis
itu sama meningkat dan lebih tinggi ya dibandingkan di fase bak atau fase curah. Dan yang ketiga adalah faktor aktivitasnya. Nah, itu semakin meningkat. Ya. Jadi ini melihat ini ya. Berikutnya sekarang lanjut model berikutnya adalah model matematik faktor efektivitas. Jadi ada model lagi ya. Jadi laju reaksi adalah KV kalikan ini. Ya. Jadi ada pengaruh energi ininya, aktivasinya, aktivitasnya, Fourier, E, lalu di modus dialognya. Ini rumus-rumus yang dalam dunia kimia itu sudah terbiasa. Ya. Jadi DF partikel diameter katalis, DF-nya adalah aktivitas efektifnya. Terima kasih. Jadi demikian kuliah apa namanya bahas ini. Kita akan ketemu lagi dengan pertemuan berikutnya yang membahas bagaimana produksi amoniak di industri. Terima kasih.